kita telah berlangsung pada bulan 8, maka dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka dengan ini sidang pada bulan ke-8 dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pemenangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantaran Perda Kabupaten Manggarai Barat. Dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Dan selanjutnya saya persilakan pemerintah untuk menyampaikan jawabannya terhadap pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, para staf ahli bupati dan para asisten sekda, para pimpinan dinas, jabatan dan bagian lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, insan pers, singkatnya hadirin dan sidang dewan yang terhormat. Mengawali penyampaian jawaban pemerintah terhadap pemilihan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Manggarai Barat atas nota pengantar 2 buah rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah dalam masa sidang 3 DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021, sebagai insan yang beriman patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas berkat, bimbingan dan perlindungannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua fraksi yang telah menyampaikan pemenangan umumnya sebagai bagian dari mekanisme pembahasan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kiranya semangat baik ini akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Hadirin dan sidang dewan yang terhormat, melalui paripurna ini perkenankanlah pemerintah menyampaikan jawaban terhadap pemilihan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Manggarai Barat atas nota pengantar 2 buah rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah sebagai berikut. 1. Terhadap pandangan umum fraksi Demokrat Plus. 1. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2024. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi Demokrat Plus yang menyatakan kehadiran RT/RW ini menjadi rujukan utama sekaligus menjadi tiang penyangga pelindung ekologi, acuan pengawasan ruang dan acuan pembangunan, serta pandangan umum fraksi Demokrat Plus yang menyatakan keberadaan peran Perda RT/RW ini bisa mendorong pembangunan berbasis zonasi sesuai dengan potensi lokal wilayah sehingga alokasi anggaran tepat sasaran dan bernilai guna. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pandangan fraksi Demokrat Plus terhadap pendapat ini. Dapat pemerintah jelaskan bahwa Perda RT/RW yang dibahas saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah yang sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026. 2 dokumen ini nantinya akan menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang. Mengingat kompleksitas kegiatan pembangunan dan penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata prioritas nasional, maka pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah merencanakan penyusunan RDTR Kota Labuan Bajo dan kajian daya dukung dan daya tampung Kota Labuan Bajo untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan. Di samping itu, status destinasi pariwisata super premium yang disandang oleh Kabupaten Manggarai Barat harus dapat dilihat sebagai tantangan dan peluang yang perlu didukung dengan peluang yang tepat dan perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini, sebagaimana merupakan bagian dari salah satu pertimbangan sosiologis lahirnya dalam Perda RT/RW. B. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi Demokrat Plus yang menekankan bahwa Perda ini menjadi dasar kebijakan memitigasi bencana yang ada di wilayah administratif Kabupaten Manggarai Barat. Apalagi wilayah Kabupaten Manggarai Barat beberapa kali dihantam
Demokrat Plus yang menyatakan beberapa penting yang menjadi fokus terkait dengan perda ini antara lain peningkatan SDM, dukungan peralatan standar bencana, dan dukungan anggaran yang cukup, serta harus diawasi penggunaan dana tersebut secara ketat. Jawaban pemerintah. BPBD memiliki peran yang sangat signifikan terhadap upaya penanggulangan bencana di Manggarai Barat. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas gugusan pulau yang masih memiliki potensi terhadap gempa bumi dan tsunami. Hal itu dikarenakan letaknya berada di kawasan Patan, Flores, dan lempeng Indo-Australia. Kehadiran dalam perda BPBD kali ini akan menguatkan struktur organisasi BPBD yang menjadi lebih sederhana dan ramping dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Tentu saja, selain penguatan kelembagaan, sebagaimana pandangan fraksi Demokrat Plus, BPBD juga sangat memerlukan dukungan pendanaan untuk ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar bencana, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan kebencanaan saat ini. 2. Mengawi terhadap pandangan umum fraksi Partai Amanat Indonesia Raya. A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2041. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi Partai Amanat Indonesia Raya yang menyampaikan beberapa hal penting antara lain. 1. Perlunya perda ini ditetapkan menjadi perda baru karena perda tata ruang ini sudah dianggap kadaluarsa. 2. Mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa isi perda ini harus sudah mengakomodir seluruh kepentingan pembangunan berorientasi masa depan, mencermati tanda-tanda perubahan ke depan, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 3. Isi perda tata ruang ini jangan sampai dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar, terutama demi kepentingan investasi semata. Dan 4. Ruang-ruang publik harus disiapkan secara memadai, lalu Komisi Masyarakat yang punya hak layak jangan sampai dimanfaatkan atau dijadikan alasan untuk memberi kesempatan kepada investor menguasai secara dominan lahan yang seharusnya ke depan menjadi lahan usaha masyarakat itu sendiri. Jawaban pemerintah. 1. Pemerintah juga menyadari bahwa proses mewujudkan perda RTRW ini memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena secara prosedural penyusunan perda RTRW harus melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk lintas sektor tingkat kementerian. Masa pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 Indonesia yang ikut memperlambat proses koordinasi oleh karena pembatasan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19, serta terakhir karena terjadinya perubahan regulasi, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ikut mengubah beberapa peraturan perundang-undangan terkait RTRW sehingga perlu disesuaikan dengan rancangan RTRW. Namun pemerintah optimis melalui dukungan DPRD Kabupaten Manggarai Barat saat ini, maka perda RTRW dapat segera diwujudkan sebelum batas waktu yakni 31 Desember 2021. 2. Penyusunan perda ini juga telah memperhitungkan dinamika perubahan pada masa yang akan datang, tentunya dengan tetap menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat mendorong secara efektif peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Pemerintah selalu memastikan bahwa kepentingan umum yakni kesejahteraan masyarakat selalu yang utama, termasuk dalam mengambil kebijakan dalam rancangan RTRW saat ini. Memastikan upaya pembangunan daerah berasaskan keadilan yang manfaatnya dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat Manggarai Barat. Masukan dari fraksi Partai Amanat Indonesia Raya tersebut menjadi pengingat dan masukan yang baik bagi pemerintah, dan dengan pandangan kritis dari fraksi Amanat Indonesia Raya akan lebih menyempurnakan rancangan RTRW ini. B. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Amanat Indonesia Raya
memastikan unsur filosofis, sosiologi, dan akademik di dalam tujuan Ranperda. Ranperda harus sungguh-sungguh diarahkan kepada peningkatan kinerja, dan Ranperda harus mencantumkan peta potensi bencana. Jawaban pemerintah: 1. Pemerintah memastikan bahwa seluruh norma prasyarat pembentukan peraturan telah terpenuhi baik secara formil, yakni dengan dilampirkan naskah akademik dan keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan, syarat substansi yakni sesuai dengan rekomendasi persetujuan Kemendagri melalui gubernur mengenai perjalanan struktur birokrasi dan mengacu, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2. Tujuan pembentukan perda ini telah memperhatikan unsur filosofis, yakni menjalankan amanat tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa sebagaimana terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang untuk Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Unsur sosiologis yakni mendukung penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Dan unsur yuridis yakni melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana secara langsung, mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam peraturan daerah. 3. Sebagaimana yang menjadi landasan sosiologis, Ranperda ini dibentuk mendukung penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, utamanya dalam melaksanakan upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah. 4. Ranperda BPBD tidak mencantumkan peta potensi bencana karena isi substansi yang diatur terkait dengan pembentukan fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan peta potensi bencana lebih tepat dilampirkan pada judul Ranperda lainnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Lembaga terhadap pandangan umum fraksi Hanura. A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2041 berkaitan dengan pemandangan umum fraksi Partai Hanura yang menyampaikan beberapa penting antara lain. 1. Agar pemerintah menjelaskan terkait langkah-langkah strategis untuk memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan dampak positif di bidang ekonomi masyarakat, sosial, budaya, keamanan, serta kenyamanan masyarakat. 2. Untuk mencantumkan tata ruang wilayah untuk kepentingan nelayan dengan jelas dan terang benderang. 3. Meminta kepada pemerintah untuk menertibkan semua pengusaha wisata dan cantumkan nama dalam perda ini rencana tata ruang wilayah laut, pulau, dan kepentingan nelayan. 4. Mengingatkan kepada pemerintah daerah agar hati-hati dalam menetapkan kawasan, terutama kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Dan 5. Menyarankan agar dalam pembahasan lebih lanjut agar betul-betul dilakukan kajian mendalam, terutama perubahan rencana tata ruang wilayah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jawaban pemerintah. 1. Pemerintah akan terus memperkuat dan memperluas pengawasan dan pengendalian bidang perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai salah satu langkah strategis yang paling efektif dalam mengatur pemanfaatan sumber daya yang ada, tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup. 2. Kepentingan nelayan di dalam Ranperda RTW telah tercantum secara terang-benderang di dalam pengaturan mengenai kawasan perikanan, yaitu kawasan 1
Kepentingan nelayan di dalam Perda TDW telah tercantum secara terang benderang di dalam pengaturan mengenai kawasan perikanan, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan sarana prasarana perikanan. 3. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Hanura agar pemerintah tegas melaksanakan penertiban dalam rangka penegakan RTRW, hati-hati dalam menetapkan kawasan dan melaksanakan kajian mendalam pada pembahasan RTRW selanjutnya, maka pemerintah menerima saran tersebut untuk menyatakan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Terhadap rancangan Perda pembentukan BPBD, pemerintah menyampaikan klarifikasi atas pandangan umum fraksi Partai Hanura yang mendukung penuh pembentukan BPBD Kabupaten Manggarai Barat. Pastinya dukungan dari fraksi Partai Hanura akan menjadi tambahan semangat bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam pencegahan dan penanganan bencana, terlebih setelah dilakukan penyederhanaan struktur birokrasi di tubuh BPBD. 4. Romawi kemenangan terhadap pandangan umum fraksi Golkar. A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2041. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi Golkar yang menyampaikan beberapa penting antara lain. 1. Mengingatkan pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat agar penyelesaian permasalahannya adalah kepastian hukum dalam bidang pertanahan. 2. Secepatnya anggota DPRD bisa segera mensosialisasikan Perda TDW kepada masyarakat. Dan 3. Dalam menyusun Perda Tata Ruang Wilayah ini, pemerintah diminta untuk sungguh-sungguh mengkaji dan mencermati dan perda ini akan berlaku selama 20 tahun. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan menerima siap saran yang disampaikan di dalam pandangan fraksi Golkar tersebut. Ke depan dengan dukungan dari fraksi Golkar dan masukan yang konstruktif terhadap Perda TDW yang akan dibahas dan ditetapkan Perda ini, pemerintah optimis Perda TDW akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Manggarai Barat. B. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi Golkar yang menyampaikan beberapa penting antara lain. 1. Pemerintah agar menyiapkan anggaran BPBD. 2. Mengharapkan pada BPBD agar selalu responsif terhadap seluruh pengaduan dan laporan masyarakat terhadap bencana. 3. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat benar-benar dapat menyiapkan unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah ini. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi Golkar yang menyampaikan beberapa hal penting antara lain. 1. Pemerintah akan menyiapkan anggaran BPBD. 2. Mengharapkan pada BPBD agar selalu responsif terhadap seluruh pengaduan dan laporan masyarakat terhadap bencana. 3. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat benar-benar dapat menyiapkan unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah ini secara profesional, baik dari kemampuan, pengalaman, dan pendidikan. Jawaban pemerintah. Dukungan anggaran BPBD akan menjadi perhatian pemerintah agar pelayanan bagi masyarakat dalam situasi bencana dapat secara maksimal dilaksanakan. Terhadap masukan bagi BPBD dan saran bagi pemerintah terhadap peningkatan kualitas dari unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD tersebut diterima akan menjadi perhatian pemerintah ke depan. 5. Berbagi terhadap penanggung umum fraksi PDI Perjuangan. A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2041. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang berpandangan pentingnya Perda TDW, penyusunan Perda TDW secara komprehensif, mendalam, dan partisipatif, serta harus mempertahankan seluas lahan pertanian. Jawaban pemerintah. Bahwa pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan yang sama antara pemerintah dan fraksi PDI Perjuangan
Perjuangan terhadap pentingnya kehadiran sebuah rancangan Perda RTRW saat ini. Penyusunan dalam Perda RTRW telah melewati banyak proses dengan melibatkan seluruh stakeholder baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat untuk mendapat masukan dan evaluasi baik secara teknis maupun substansi hingga keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan draft rancangan RTRW terhadap luasan pertanian, pemerintah menerima masukan dari fraksi PD Perjuangan dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Badan Pelanggangan Daerah Kabupaten Bangka Barat. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi PD Perjuangan yang menyampaikan dukungan dan harapan agar dengan penyedaran struktur organisasi BPBD di dalam BPD ini, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelayanan publik semakin membaik. Jawaban pemerintah menyampaikan terima kasih dan optimis sesuai dengan tujuan penyedaran struktur birokrasi BPBD, maka ke depan BPBD yang telah dibentuk dengan struktur dari organisasi BPBD yang telah mengalami penyedaran birokrasi akan bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kembali terhadap pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa. A. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat 2021-2041. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa yang dengan tegas menolak dicantumkan luas cagar alam Waiwul pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2041 dan meminta pemerintah untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan luas dan batas-batas cagar alam Waiwul. Jawaban pemerintah, proses pencantuman setiap batas wilayah dan seluruh norma di dalam Perda RTRW telah pemerintah laksanakan secara seksama dengan berbagai pihak sebelum dituangkan dalam draft Perda. Oleh karena itu, pencantuman luas cagar alam Waiwul telah sesuai dengan prosedur dan syarat ini sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 7. Romawi terhadap pandangan umum fraksi Nasdem. A. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat 2021-2041. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi Nasdem yang berpandangan sangat membutuhkan penyesuaian kembali zona pemasangan ruang dan pengendalian pemasangan ruang termasuk fungsi ruang sebagaimana diatur dalam Ranperda RTRW. Jawaban pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan fraksi Nasdem terhadap kehadiran dan manfaat dalam Perda RTRW. Dapat pemerintah jelaskan bahwa penyusunan RTRW ini sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kabupaten Bangka Barat saat ini dan juga memperhitungkan dinamika yang terjadi hingga tahun 2041. Melalui koordinasi lintas sektor baik di tingkat kabupaten, provinsi dan kementerian garing lembaga, perubahan struktur dan pola ruang sebagaimana yang disampaikan fraksi Nasdem akan dibahas lebih dalam mekanisme rapat lebih lanjut. B. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi Nasdem yang berpandangan pembentukan BPBD sangat penting dilakukan agar pelayanan pemerintah menanggapi situasi yang terjadi di masyarakat lebih terukur dan cepat. Jawaban pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih terhadap dukungan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD. Pemerintah memiliki harapan serta rasa optimis yang sama sebagaimana pandangan fraksi Nasdem bahwa upaya penyederhanaan struktur birokrasi BPD akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD yang lebih terukur dan cepat. 8. Romawi terhadap pandangan umum fraksi gabungan keadilan bintang pembangunan. A. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat 2021-2041. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi gabungan keadilan bintang pembangunan yang berpandangan 1. Ranperda tentang RTRW sangat penting arti dan keberadaannya sebagai pijakan proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat, baik menyangkut penataan kota Kabupaten di Labuan Bajo maupun tata kota di wilayah kecamatan, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju wilayah pedesaan di berbagai desa di Kabupaten Bangka Barat. 2. Bahwa secara umum muatan pokok serta cakupan isi
pemikiran Perda RTB ini sudah merepresentasi kebutuhan tata pembangunan kabupaten dalam pengembangan Kabupaten Manggarai Barat ke depan, khususnya terkait posisi Kabupaten Manggarai Barat. Tiga, bahwa salah satu poin penting yang perlu diatur dalam RTB ini adalah soal kewenangan berbagai pihak terkait status lahan sebagai objek penting, penentuan kawasan, jalan, dan sarana prasarana umum yang dibutuhkan pemerintah daerah. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan fraksi gabungan keadilan bintang pembangunan terhadap pembangunan tersebut dapat menjelaskan bahwa RTRB memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah, terutama terkait dengan pola ruang, struktur ruang, dan penetapan kawasan strategis. Di samping itu, substansi yang perlu diatur antara lain kewenangan berbagai pihak terkait status lahan sebagai objek penting, penentuan kawasan, jalan, dan sarana prasarana umum yang dibutuhkan pemerintah daerah akan menjadi perhatian bersama pemerintah dan DPRD yang terhormat dalam mekanisme pembahasan wilayah. B. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi gabungan keadilan bintang pembangunan yang berpandangan satu, betapa pentingnya keberadaan Perda pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengingat kondisi geografis dan tekstur wilayah di Kabupaten Manggarai Barat yang sangat rawan terjadinya bencana alam. Dua, bahwa dengan adanya produk hukum terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam tupoksi serta kewenangannya dapat membantu pemerintah daerah untuk bekerja secara koordinatif dan simultan dengan lembaga struktural penanggulangan bencana asal yang ada di daerah untuk melakukan tindakan mitigasi terhadap potensi terjadinya bencana maupun dalam melakukan tanggap darurat saat terjadinya bencana alam di berbagai wilayah di Manggarai Barat. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pandangan fraksi gabungan keadilan bintang pembangunan yang berpandangan sama dengan pemerintah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tupoksinya bekerja secara koordinatif dan simultan dengan lembaga struktural penanggulangan bencana nasional yang ada di daerah untuk melakukan tindakan mitigasi terhadap potensi terjadinya bencana maupun dalam melakukan tanggap darurat saat terjadinya bencana alam di berbagai wilayah di Manggarai Barat. Hadirin dan sidang dewan yang terhormat, demikianlah penyampaian jawaban pemerintah terhadap Ketua Umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas nota pengantar 2 buah rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah dalam masa sidang 3 DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021. Terhadap beberapa jawaban pemerintah yang dianggap belum lengkap atau dibutuhkan penjelasan lebih rinci, tentunya akan dicermati secara mendalam dalam mekanisme rapat selanjutnya. Pemerintah menaruh harapan agar dalam pembahasan nanti dapat berjalan lancar sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang responsif dan aspiratif. Akhirnya, atas perhatian dan kerjasama kita semua, pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih. Pemerintah menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada fraksi Partai Golkar karena tadi ada satu lembar yang kebolak-balik. Yang mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini, tapi sudah kami betulkan. Lebih lanjut 23 November 2021, Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Denuslian Menkes, cap dan ditandatangani. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat. Saya kira poin-poin kritis yang disampaikan oleh setiap fraksi dalam pemandangan umum terhadap nota pengantar rancangan RPD ini hemat saya sangat kritis, dan harapan kita kiranya pandangan umum dari fraksi-fraksi dan jawaban pemerintah merupakan dokumen yang satu kesatuan untuk kita serahkan ke Bapak Perda untuk menjadi bahan pertimbangan referensi untuk Bapak Perda untuk mendalami semua pemikiran kritis dari fraksi-fraksi dan jawaban pemerintah. Saya kira
akan lebih kuat, akan dijalankan. Dengan demikian nanti dokumen ini mohon sekretariat semua untuk diserahkan kepada Bapeda untuk Bapeda mendalam lebih menjalan terkait dengan seluruh pandangan-pandangan umum fraksi. Saya kira dengan demikian semangat kita sama. Mungkin saya berpikir begini, pimpinan. Selain dokumen ini, kiranya narasi-narasi lisan yang disampaikan dalam paripurna ini itu akan turut serta menjadi asana penambahan asana wawasan buat teman-teman yang ada di Bapeda. Oleh karenanya izinkan kami untuk mengatakan. terima kasih, saya persilakan konkret terkait klarifikasi pemandangan saya. Iya, terima kasih. Yang pertama begini, saya berpikir bahwa kita harus sependapat akan satu hal bahwa marwah daripada penyusunan Perda soal RTB ini bukan hanya sekedar bagaimana melahirkan sebuah produk hukum, tetapi lebih daripada itu adalah mampu untuk membuat segala sesuatu yang selama ini masih sama-sama berada di ruang gelap menjadi terang benderang, khususnya terkait dengan tata ruang. Ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh fraksi Kebangkitan Bangsa, khususnya terkait dengan keberadaan KSDA Bebo. Satu hal yang perlu saya tegaskan bahwa masyarakat Desa Masantaka dan masyarakat Desa Waloka yang dalam hal ini berada dalam otoritas berat dua itu dengan kepala tegak mengakui keberadaan KSDA Bebo. Perlu dicatat bahwa dengan kepala tegak mengakui keberadaan KSDA Bebo. Dan ini rujukannya jelas bahwa ini telah ditetapkan melalui SK Gubernur pada tahun 1999 dan bahkan pada saat itu penetapan itu bukan untuk jaga alam tetapi untuk zona penyangga daripada PTN yang pada saat itu namanya PPA. Untuk kemudian dalam SK itu secara terang benderang dan diakui oleh semua para pihak yang berkomponen terkait penetapan itu bahwa luasnya seluas atau 3.000 hektar. Dinamika yang terjadi pada saat itu menghantarkan kita pada produk Menteri Kehutanan nomor 47 bla bla dan seterusnya pada tahun 1996 yang untuk kemudian mencantumkan luas areal sebesar 1.486 hektar sekian. Dan salah satu tahapan yang menjadi bagian daripada pendukung munculnya keputusan Menteri ini yakni versi mereka adanya surat kesepakatan bersama penentuan tata batas pada tanggal 2 Februari 1994. Saya mau sampaikan satu hal kepada Bapak Wakil Bupati dan teman-teman di pemerintah. Dalam hal ini, saya berani menantang teman-teman BPKH dan perlu saya luruskan bahwa yang punya otoritas untuk penentuan batas ini sebenarnya bukan teman-teman KSDA, tapi teman-teman BPKH. Oleh karenanya, oleh pemerintah pihak yang dipandang perlu untuk diminta klarifikasinya adalah teman-teman dari BPKH karena mereka yang punya otoritas untuk penentuan ini. Saya mau tantang mereka bahwa terhadap wilayah yang luasnya 1.484 hektar ini kira-kira batasnya di mana? Karena fakta lapangannya pada saat ini terhadap 3.000 hektar itu jelas dengan batas batu ongkok karena memang itu melibatkan tokoh-tokoh adat dari Belanpura. Tetapi terhadap 1.484 hektar itu sampai sekarang tidak ada satupun para pihak yang mengetahui di mana batasnya. Oleh karena itu, saran konkret saya adalah begini: berhubung di satu sisi masyarakat daripada kedua desa ini, tokoh-tokoh adat ini mengakui keberadaan KSDA Webul, oleh karenanya di perdanya cukup kita mencantumkan soal keberadaan KSDA Webul. Tanpa perlu lagi kita melegitimasi bahwa luasnya itu 1.484 hektar. Saya sangat sadar soal keberadaan pemerintah yang dimana punya kewajiban untuk tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian. Tetapi dalam kondisi seperti ini kita juga harus menyadari bahwa kita punya komitmen dan tanggung jawab yang sama untuk membuat terang benderang apa yang menjadi polemik di masyarakat. Oleh karena saran saya, kami tetap konsisten, kami tetap komitmen bahwa di dalam perda itu tidak perlu dicantumkan soal luas. Karena kami memang tidak pernah menggugat soal keberadaan KSDA Wewul, tetapi kami sangat menggugat soal luas senilai 1.484 hektar. Dan yang kedua, yang paling penting yang
perlu dilakukan koordinasi bukan terhadap KSDA-nya, BKSDA-nya, tetapi terhadap BPKH-nya. Karena mereka lah yang punya itu otoritas terhadap penentuan luas, koordinat, dan juga penentuan tata batas. Jadi seperti itu pimpinan, semoga saja ini juga dapat dipertimbangkan dan dipertahankan oleh teman-teman nanti akan melakukan pembahasan secara detail di dalam Bapepda. Untuk sementara, terima kasih. Terima kasih anggota DPD Pak Gading atas informasi yang cukup akurat yang perlu dipertimbangkan secara baik oleh pemerintah agar dalam proses sosialisasi terkait dengan kawasan Bayabul supaya lebih terang benerang dan terbuka. Saya kira masukan awal ini merupakan hal yang penting. Kemudian pihak Bapepda untuk merampung semua poin-poin inti ini untuk bisa dipertanyakan dan ditegaskan dalam proses pembahasan lebih lanjut. Terima kasih Pak Gading atas informasi konkretnya. Dan saya sebagai pimpinan Izin Pak. terima kasih. Dari Hanura. Terima kasih Pak Blasius. Mohon izin Pak Anton. Silakan Pak Blasius. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ketua dan Bapak Wakil Bupati, saya boleh dibilang dalam mikir. Tapi tugas saya sebagai seorang wakil rakyat, saya harus bicara. Tadi saya lupa interupsi. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak mengatakan gaji UMR ini 2 juta. Tapi terdengar di luar pemerintah mau memotong kontrak dari 2.300 menjadi 1.000. Jadi saya mohon jangan ciptakan konflik. Sudah cukup dia bertahan gajinya dipotong setengah baru-baru ini, lalu tiba akhirnya lagi tidak diperpanjang lagi. Jadi tolong dari hati yang paling dalam saya menyampaikan hindari rencana itu. Itu yang pertama. Tepuk tangan bukan? Yang kedua, saya mendengar tadi jawaban tentang rencana tata ruang kota ini. Sebab jangan-jangan hanya gara-gara ada SPBU, sudah kita kasih keluar sudah. Ini hati-hati loh Bapak Wakil Bupati. Kemudian yang berikut. Ini fakta dan kenyataan. Pulau Bidadari yang kontrak ada orang Inggris, tapi dia punya daratan. Lautnya dia kapling. Itu yang saya mengatakan dengan tegas terang benerang. Jangan sampai laut hak nelayan dicaplok. Satu kali lagi bos. Yang berikut Pulau Gunawan. Itu seolah-olah laut ini dikuasai oleh orang yang buat hotel di atas. Nelayan diancam, ditangkap. Untuk itu saya minta RT RW ini harus tegas, jelas, dan terang benerang. Bapak Bupati, Bapak Ketua, saya tidak butuh jawaban. Ini segera. Sekian. Terima kasih Pak Blasius. Saya kira nanti peta RW yang merupakan draft rencana pemerintah akan diterang benerangkan dan berbagai. Saya kira kita semua nanti akan lihat peta itu peruntukan seperti data di atas peta itu akan terlihat. Terima kasih Pak Blas sarannya. Selanjutnya ke Pak Anton. Terkait rencana tata ruang apakah perlu dicantumkan soal batas, saya kira tata ruang ini sama dengan kalau kita sedang membangun bangunan, kita akan membuat denah, maka ada ruangnya, ruang tamu, ruang ini dan lain-lain. Ya karena itu perlu dibatasi. Sehingga dalam rencana tata ruang ini Pak Dua, itu perlu dicantumkan luas wilayahnya berapa. Dengan demikian tidak akan berdampak kepada saling bertabraknya aktivitas. Ya, kalau tidak dicantumkan ruangan, itu akan menciptakan konflik. Ya karena itu sangat penting itu batas-batasnya itu. Jadi luasnya berapa, ruang ini diperuntukkan berapa, lalu batasnya berapa. Itu penting dicantumkan. Nah, untuk kepentingan itu menjadi tanggung jawab pemerintah supaya mendapatkan batasan-batas itu. Salah satunya objek yang disampaikan oleh Pak Gading Kota Dewan Terang, dapatkan batasan-batas itu pada instansi-instansi yang berwenang. Terima kasih Pak Ketua kami. Baik, perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, pemahaman tentang RTW jangan perlu takut. Karena ketika bicara RTW kemarin di pemaparan itu hanya kata-kata, nanti akan lebih jelas itu dalam peta. Kata-kata dan peta itu akan terpresentasikan di hadapan anggota DPD nanti. Soal peruntukan seperti apa, semua akan terang benderang di atas itu dengan lembaga siapa. Karena itu saya terima kasih mau masukkan teman-teman terus supaya mengingatkan Pak Gading untuk
hal itu. Terima kasih Pak Anto. Ya. Saya kira waktu kita Ada minta bicara. tidak berkaitan dengan mau silakan, tidak apa-apa. Siap. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan jawaban terhadap pemandangan fraksi terhadap anggaran perda yang diserahkan ke pemerintah. Sehubungan dua perda ini hanya ada masukan dari kami. Yang pertama, perda ini bernuansa untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Tolong itu diperhatikan karena ada dua wilayah pertanian yaitu irigasi teknis. Sama-sama kita lihat ini irigasi Nembor dan irigasi Nggora. Memang kita ini terlambat karena sudah sebagian besar di pinggir-pinggir jalan Transflores ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun rumah. Kan ini kan juga bertentangan. Maka untuk itu saran kami kepada pemerintah, tolong perhatikan ini. Jangan sampai perda ini juga membuat masyarakat itu tidak aman dan nyaman. Mungkin itu saran kami. Terima kasih. Terima kasih, semua sarannya tercatat baik di Natuna Rapat Kesekretariat supaya itu nanti bagian dari pendapat untuk direkomendasikan kepada Bapeda. Kebetulan di Bapeda sendiri nanti akan dibawa koordinasi kami selaku pimpinan, dan kami tentu sebagai pimpinan sudah mendengar banyak dari teman-teman anggota. Mudah-mudahan nomor kami tidak akan lupa dan kami akan memastikan bahwa dalam konteks RTB ini meletakkan keadilan, keberpihakan terhadap keberuntungan masyarakat dan keberpihakan terhadap kemajuan daerah. Tentu itulah merupakan tanggung jawab bersama kita. Dengan demikian, pimpinan saya tinggal sedikit mohon begini. Dari keseluruhan pendapat teman-teman kali ini kan, ada yang memang pada akhirnya itu akan dipertajam di pembahasan di Bapeda. Tetapi ada yang kemudian minimal ada gambaran langkah-langkah yang bisa dipaparkan oleh pemerintah pada saat ini terhadap penyampaian kami. Sebagai salah satu contoh konkret adalah terhadap apa yang saya sampaikan tadi itu. Minimal bahwa ada gambaran tahapan yang bisa dibangun oleh pemerintah terhadap kondisi ini, mana di satu sisi bahwa teman-teman pemerintah punya kewajiban untuk menjunjung tinggi sesuatu yang sifatnya normatif. Di sisi lain bahwa ada fakta lapangan yang kita temukan untuk kemudian membuat kita dilematis dalam mengambil keputusan. Oleh karena menurut saya mungkin bisa diberi kesempatan untuk menggambarkan soal langkah-langkah solutif dalam menyikapi hal ini, sehingga untuk kemudian di Bapeda kita akan dipertemukan pada kesamaan persepsi seperti itu. baik, saya kira masukan Pak Gading cukup jelas tadi Pak. Karena materi total daripada perda ini saya kira pemerintah belum ada, tetapi harapannya nanti dalam pendalaman ini catatan-catatan yang telah disampaikan oleh Pak Gading ini merupakan catatan penting untuk diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah dengan anggota DPR memiliki kesamaan yang sama, berpihak pada kepentingan rakyat dan meletakkan keadilan dari semua fungsi tata ruang yang ada itu. Dalam revisi ini akan mengedepankan prinsip tidak hanya menjamin kemajuan yang ada, tapi menjamin juga keberuntungan kepada rakyat. Saya kira permintaan Pak Gading tadi terkait dengan hal-hal terkait dengan Ibu, saya kira nafas kita sama. Kita tidak memiliki perbedaan dan percaya Pak Gading kita sering terbuka dalam diskusi hal itu nanti. Pimpinan, Tidak mengurangi rasa hormat dan permintaan Pak Gading, saya selaku pimpinan akan siap untuk Pimpinan. jembatan pikiran itu. pimpinan begini, yang disampaikan oleh Pak Gading itu butuh klarifikasi dari pemerintah. Karena data itu tadi kan ada dua, ada 1484, ada 3000 begitu. Nah, oleh karena itu ini saatnya untuk dijelaskan oleh pemerintah. Sedangkan di Bapeda terdapat nanti itu untuk melanjutkan apa yang disampaikan pada saat Pak saya Pak Domi. oleh karena itu menurut saya diberi kesempatan kepada pemerintah. Saya tidak berarti tidak memberi kesempatan pada pemerintah, karena keputusan penting dari sebuah proses apa yang disampaikan oleh teman-teman itu tidak bisa difinalkan dalam jawaban pemerintah hari ini. Kenapa demikian? Karena ada pihak ketiga yang
Saya kira yang disampaikan oleh Pak Gani itu merupakan catatan untuk pemerintah berjuang bersama, gitu. Atau mungkin ya jawaban lain saya silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua untuk waktu yang diberikan. Pak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD yang kami hormati, kami kasih dan kami banggakan. Terkait persoalan Waibul, saya juga akhir ini ikut cerita dan coba mencari beberapa informasi terkait ini. Terus terang, beberapa malam lalu beberapa tua dari wilayah perusahaan datang dan mereka menyampaikan persoalan terkait Waibul. Sekarang ada kebingungan, mereka tahu bahwa dari internet bisa didapat gambar peta Waibul, tapi mereka sendiri bingung di mana batasnya. Itu yang mereka sampaikan. Sehingga waktu ini ada beberapa masyarakat yang malah sudah dimintai keterangan terkait bahwa mereka sebenarnya menurut Waibulnya ini bukan Waibul, tapi kalau mengaku peta itu sudah masuk Waibul. Fakta yang kedua bahwa sebenarnya di sana kita tidak mendapatkan batas jelas, terutama patok di mana batas, sehingga masyarakat saat ini juga menjadi bingung terkait di mana batas sebenarnya tentang Waibul ini. Nah, tentunya pemerintah, khususnya saya pribadi, tidak diam terhadap hal ini. Terkait beberapa, tentunya nanti dalam waktu dekat kita akan menghubungi beberapa tua, misalnya yang dulu tahu persis Bapak Gaspar Tunggu, yang dulu sebagai kepala BPA namanya dulu, itu beliau tahu persis tentang ini, dan beberapa tua yang saat ini masih menjadi tugas kami untuk nanti mencari tahu sehingga jelas bagi kita terkait Waibul. Kami juga tidak ingin bahwa masyarakat di sana itu akan berlomba dengan hukum, karena mereka sebenarnya bukan tidak mengakui. Sekali lagi, Waibul itu diakui 1000% oleh masyarakat, tetapi batas itu yang mereka masih pertanyakan sampai dan saat ini. Tentunya ini menjadi tugas pemerintah dan waktu lama untuk kami mencari beberapa informasi sehingga menjadi jelas dan terang benderang bagi kami, bagi pemerintah, bagi anggota dewan, dan terutama bagi masyarakat yang berdiam di sekitar Waibul itu. Mungkin ini penjelasan singkat yang kami berikan. Terima kasih untuk Pak Gading dan seluruh anggota dewan, Pak Anton, dan juga Pak Las, Pak Blasjani yang telah memberikan beberapa masukan dalam kami diperhatikan. Terima kasih, kami kembalikan. Saya kira taruhnya sama Pak Gading anggota dewan. Saya kira penjelasan Pak Wakil juga telah mengakomodir pemikiran kita untuk kita menjaga bersama-sama dalam konteks pembahasan selanjutnya ya. Saya kira jawaban pemerintah sudah cukup. Dengan demikian jawaban pemerintah terhadap rancangan pemerintah kita terima dengan sah. Selanjutnya dengan mohon berkat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, paripurna yang ke-8 ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Bapak Ibu, silakan terima kasih.